Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, cucu-cucuku, keluargaku semuanya yang senantiasa dirahmati, diberkati, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, karena limpahan karunia-Nya berupa rahmat, barokah, hidayah, taufik dan ridhonya. Malam Selasa saat ini sebagaimana biasanya kita bertemu kembali untuk ngaji bareng. Pendek kata, sekarang ini kita semuanya berada dalam satu majelis yang diunggulkan oleh agama kita, yaitu majelis ta'lim, majelis ilmu. Ada satu riwayat di mana pernah suatu saat dalam di masjid ada dua kelompok. Kelompok pertama sedang membahas hukum-hukum Allah, halal haram, hak batal, sedang membicarakan itu. Artinya kelompok yang pertama ini adalah majelis ilmu. Dan di sana ada satu kelompok lagi yang lainnya. Kelompok yang ini adalah sedang berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ketika dua kelompok ini ada, terjadi apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih berkumpul dengan yang majelis ilmu. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasannya majelis ilmu itu lebih unggul, lebih tinggi pahalanya dibandingkan dengan majelis zikir. Karenanya sekalipun terkesan celimen, terbatas, ini adalah majelis unggulan, majelis yang lebih tinggi derajatnya, lebih unggul pahalanya dibandingkan dengan majelis-majelis yang lainnya. Anak-anakku semuanya rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dulu mengawali kajian kita. Mari kita baca doa awal ta'lim atau awal pengajian, sebagaimana Mbah telah
nge-share di grup keluarga Betullah ya. Dan mudah-mudahan itu bisa didengar ya, dicermati, insya Allah mudah-mudahan lama-lama hafal. Ya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kalau kalian membaca doa ini, perhatikan baik-baik contoh dari yang sudah Mbah contohkan. Perhatikan, tinggal menirukan saja di persiske begitu. Karena yang dicontohkan Mbah itu sudah berdasarkan ilmu membaca Al-Quran. Yang harus dipandangkan ya dipandangkan, yang pendek ya pendek, yang dengung-dengung, jelas ya jelas gitu ya. Jadi tinggal kalian mengikuti, jangan dikurangi atau ditambah ya. Nanti malah bisa kelewat ya. Yang panjang. Ada yang di doanya Nabi Musa ya. Wa yassirli amri, itu panjang ya. Panjangnya 5 ketukan ya, 5 harokat sama dengan 2,5 alif. Jadi ikuti ya dengungnya, panjang pendeknya, insya Allah pas ya. Selanjutnya yang akan menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini adalah masih dalam ruang lingkup bab Toharoh ya. Yang sudah kita lewati adalah, masih ingat ya, yang pertama itu apa? Hah? Yang kita bahas pertama apa? Wudu. Kemudian mandi, tayamum, ya kan? Ya. Nah, ingat baik-baik mana atau apa yang menjadi syarat-syaratnya, apa yang menjadi rukun-rukunnya, apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, serta apa saja yang merusaknya atau yang membatalkannya. Sehingga dengan memahami, dengan mengetahui ya, bedanya syarat dengan rukun, bedanya sunnah mandi dengan mandi sunnah ya kan? Nah, itu kalian tidak terjebak dalam salah satu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Selanjutnya pada malam hari ini, kemarin sesungguhnya sudah Mbah lewati, tetapi perlu diperdetail lagi, perlu dipertajam lagi pemahamannya, yaitu tentang tanda-tanda baligh ya, tanda-tanda baligh ya. Jadi menurut para ahli psikologi ya, dibandingkan dengan tanda-tanda baligh menurut syariat itu tidak jauh beda. Jadi ada kemiripannya ya. Dalam buku ini dijelaskan ya, bahwasannya tanda-tanda baligh menurut psikologi atau ahli ilmu jiwa ya, itu apabila sudah anak ya, yang sudah mencapai
usia 16 atau 17 tahun ya. Itu menurut ahli psikologis, ahli ilmu jiwa. Kisarannya seperti itu. Ini untuk laki-laki. Jadi 16 sampai 17 tahun untuk laki-laki. Kemudian kalau untuk perempuan ya, itu kisarannya adalah umur 14 sampai dengan 15 tahun ya. Maka ketika kita punya cucu yang sudah mencapai usia kisaran itu, menurut para ahli psikologis sudah balik ya, sudah balik. Balik ini dalam bahasa kita sering dikenal dengan istilah dewasa ya. Balik. Selanjutnya kalau menurut syariat ya, menurut ilmu syariat, menurut agama Islam, itu ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan para psikolog tadi ya. Kalau menurut syariat Islam, tanda balik itu kalau anak laki-laki itu sempurna umur 15 tahun ya. Sempurna umur 15 tahun itu anak laki-laki sudah balik. Ini menurut observasi Imam Syafi'i. Jadi beliau pernah mengadakan observasi ya, ditemukan ya, itu anak laki-laki berusia 15 tahun sempurna itu sudah balik ya. Dan ciri-cirinya adalah sudah pernah mimpi indah ya, mimpi pacaran sampai dengan hubungan intim dengan pacarnya, mimpi indah. Nah, ya. Ini berarti dia sudah balik ya. Ketika itu sudah terjadi, sudah terjadi, maka wajib mandi ya, wajib mandi ya. Mandinya yaitu tadi yang laki-laki tadi ya, tawaitul husla li rafa'il hadatsil akbari anil junubi. Jadi disebabkan karena mimpi indah biasanya keluar air mani ya, itu wajib mandi. Berarti sudah memasuki akil balik ya, sudah balik gitu. Jadi tahu kewajibannya apabila itu terjadi pada dirinya, yaitu namanya mandi junub itu ya. Nah, kemudian kalau anak perempuan, menurut Imam Syafi'i ya, menurut syariat itu agak jauh, ini agak meleset jauh dari definisinya para psikolog yang usia 14 sampai 15 tahun itu ya. Nah, itu kan para psikolog. Tapi kalau menurut syariat Islam, bagi wanita ini tidak pandang usia berapa dia usianya, asal dia sudah haid gitu. Nah, menurut penyelidikan Imam Syafi'i itu ya, karena yang kita bahas ini kan mazhab Syafi'i ya kan, itu 9 tahun ya, pernah diceritakan 9 tahun. Kalau tidak salah yang 9 tahun itu adalah Aisyah ya. Aisyah itu garwanipun Kanjeng Nabi ya. Jadi usia 9 tahun sudah haid, sekalipun usianya masih relatif mungkin masih dalam kategori anak-anak yang ingusannya, tapi ketika sudah haid itu dia sudah balik namanya. Nah, ketika itu terjadi, kewajibannya kalau sudah suci adalah mandi besar, mandi untuk menghilangkan hadas besar dengan niat liraf'il hadatsil akbari anil haidi fardhon lillahi ta'ala itu ya. Ini harap dimengerti ya. Jadi biar tahu kewajibannya apa. Kalau itu terjadi itu kewajibannya apa. Sudah wajib. Nah, ya. Kemudian bagaimana cara mandinya kemarin sudah kita bahas ya. Ingat-ingat itu. Ada mandi yang ala Rasulullah itu tidak dimulai dari atas, tetapi justru dimulai dari telapak kaki ya. Yang hikmahnya, manfaatnya secara kesehatan,
sudah kita bahas ya. Selanjutnya kemarin juga Mbah sudah menjelaskan tentang batas-batas haid, batas-batas nifas ya. Jadi spesial ini bukan kaum wanita ya. Haid itu minimal adalah sesaat ya, sesaat. Jadi begitu keluar tes itu terus berhenti ya. Nah ini ada yang seperti itu, berhenti dalam arti suci sudah tidak keluar lagi ya. Tapi yang umum itu yang banyak adalah sampai dengan 1 minggu, 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Nah, itu. Nah, ketika sudah selesai, sudah suci, wajib baginya mandi li rafa'il hadatsil akbari anil haidi fardhon lillahi ta'ala. Ya. Paling banyak ini mungkin di luar yang biasa itu adalah 2 minggu, yaitu 15 hari 15 malam ya. Ketika sedang dalam keadaan haid ini, wanita tidak boleh atau haram melakukan sholat, membaca Al-Quran, puasa Ramadan. Kalau pas puasa, bukan hanya tidak boleh yang dalam arti apa gitu, tapi tidak boleh di sini yang dimaksud adalah haram. Jadi kalau dia sholat itu malah dosa, kalau dia puasa malah dosa, kalau dia baca Quran dalam keadaan malah dosa. Aneh lagi, wong ngaji kok dosa, wong sholat kok dosa, poso kok dosa. Lagi siapa ini? Yaitu wanita ketika sedang dalam haid. Karena ketika dalam posisi seperti ini memang dia itu diharamkan ya, tidak boleh dalam arti haram. Haram itu apa? Mendapatkan pahala bagi yang meninggalkannya, dapat dosa dan siksa apabila dia melakukannya. Nah ini haram. Jadi haram itu kebalikannya wajib. Kalau wajib itu mendapat pahala jika dikerjakan, dan mendapat dosa, siksa apabila ia meninggalkan. Itu meninggalkan. Ya, gitu. Tapi kalau untuk sholat ya, tidak ada perintah mengqadha. Jadi wong wedok haid kuwi ora entuk sholat tur ora wajib qadha, ora wajib nyalutan. Tapi kalau poso wajib. Yang diwajibkan nyalutan itu hanya puasa. Hadisnya sahih. Karena Siti Aisyah, istrinya Nabi SAW pernah bersabda. Beliau bersabda begini, nukmaru biqadha'is shaum wala nukmaru biqadha'is shalah. Kami diperintah oleh Nabi agar mengqadha puasa ya, yang terhutang saat haid ya. Dan kami tidak diperintah untuk mengqadha shalah. Itu dasarnya. Nah, selanjutnya apabila wanita haid ini kok melewati batas maksimal, berapa tadi batas maksimalnya? 2 minggu. 2 minggu, maka itu darahnya yang keluar dari rahimnya itu bukan darah haid lagi, namanya darah istihadhah. Jadi 2 minggu 15 hari itu adalah batas maksimal. Darah itu namanya darah istihadhah. Nah, ketika yang keluar itu darah istihadhah, darah yang keluar dalam batas waktu setelah batas maksimal, bagaimana? Apakah dia wajib sholat? Kalau puasa wajib puasa? Ya. Jadi dia kalau sudah lewat 15 hari, ya, setelah mandi 15 hari, hari ke-16-nya kok keluar lagi, ke-17-nya keluar lagi. Nah, itu bagaimana? Ya sholat. Ya, dia sudah wajib sholat. Kalau puasa ya sudah wajib puasa, sekalipun masih keluar darah. Namun
darahnya adalah darah yang di luar batas maksimal tadi, jadi darah istihadah. Jadi kudu wajib sholat. Nah, caranya apa? Tidak ngotori bapaknya. Kalau zaman sekarang saya kira sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena sudah ada spesial untuk agar tidak mengotori, gitu. Nah, itu. Nah, jelas ya. Nah, harus bagaimana logis 15 dino, Kak? Aku isi keluar seperti darah haid. Nah, itu sudah bukan darah haid kan sudah lewat 15 hari ya. Nah, jadi wis wajib sholat itu. Selanjutnya darah nifas itu kemarin juga sudah, tapi ini diulang lagi, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang ibu, seorang perempuan ya, biasanya adalah sesudah melahirkan anaknya ya. Nah itu menurut Imam Syafi'i sekurang-kurangnya ini adalah sesaat itu tadi. Jadi begitu melahirkan anak keluar darahnya wis tersuci terus mampet. Nah itu ada. Ya, tapi yang seperti ini kan namanya ini adalah batas minimal. Yang umum itu adalah 40 hari. 40 hari. Ya, 1 bulan lebih 10 hari ya. Kemudian batas maksimalnya adalah 60 hari ya. 60 hari itu batas maksimalnya. Betul ya. Nah, lumayan ini ya. Lumayannya itu dia mendapatkan diskon atau apa ya. Nah, tidak boleh atau haram melakukan antara lain sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, membaca Al-Quran. Kalau umrah ya dilarang tawaf ya. Nah, itu. Kalau mendengarkan boleh ya. Kalau Quran, iya. Ya kalau Quran itu kan yang dilarang itu membaca, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, menyentuh membawa ke gitu, menyentuh ke kon ngene tok nyentuh, nek gowo kan ngene ya, umpama sama membaca Al-Quran. Ini menurut mazhab Syafi'i begitu. Alasannya sederhana, karena Al-Quran itu kan kitab suci, maka ya yang boleh menyentuhnya, yang boleh memegangnya, yang boleh membacanya adalah orang yang sedang dalam keadaan suci, gitu kan ya. Jadi ini Imam Syafi'i, sekalipun ada mazhab lain yang membolehkan wanita haid, wanita nifas itu membaca Al-Quran asal tidak menyentuh atau memegang Al-Qurannya. Nah yang sekarang ini, zaman sekarang ini muncul lagi ya, nek HP kan buatan Quran gitu, banyak lagi. Jadi yang penting kita dalihnya sederhana ya, Quran ini kitab suci gitu ya, maka yang menyentuhnya, memegangnya, membacanya ya hendaklah orang yang sedang dalam keadaan suci di dalam rangka ta'zim, mengagungkan, menghormati kemuliaan Al-Quran sebagai kalamullah, yaitu sebagai pangandikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baca Quran itu kan sama persis seperti orang yang sedang berdialog dengan Gusti Allah. Nah, Kanjeng Nabi bersabda, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa berkeinginan berdialog, berdiskusi kaya wong jagong gitu ya, sama Gusti Allah, ngobrol, ngomong-ngomong kali Gusti Allah, hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Mosok ngomong-ngomong wis padha-padha nek awake ora resik kuwi rasane iki ora kepenak. Wong ini kita sedang ngobrol sama Gusti Allah, ngendikan karo Gusti Allah kok awake ora resik iki ya lebih-lebih. Jadi ini lebih condong kepada masalah etika, tata krama. Selanjutnya ya, sudah batas minimal sudah, yang lumrah, yang umum sudah, yang maksimal juga sudah.
Nah kalau sudah melebihi batas maksimal nifas ini tadi ya, kita masih fokus nifas, kok masih keluar darah, maka dia sudah wajib sholat, wajib puasa ya. Begitu ya. Nah sebelum kepada yang lainnya, apakah yang kita bahas barusan sudah bisa difahami, bisa dimengerti? Kalau ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan, ditanyakan, silakan. Allah. Ini kalau berkaitan sama tadi, kalau yang wanita lagi haid atau nifas, Ya. ada pandangan kalau ke kubur itu tidak boleh ikut masuk. Nah itu yang benar bagaimana? Ya, itu tidak ada, ya, tidak ada. Yang ada wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, itu tidak boleh lewat di musola, tidak boleh, maksudnya lewat dia melebu itu ya, masuk terus kuyar-kuyur ya secara Jawa, di masjid jangan. Alasannya apa? Alasannya menurut Imam Syafi'i itu khaufan talwithahu, dikhawatirkan nanti darah kotorannya itu mengotori musola, mengotori masjid. Karenanya dilarang, tidak boleh itu. Kemudian ini berkembang terus. Loh, sekarang sudah ada alat untuk penangkalnya itu. Kalau kekhawatirannya hanya nanti takut menetes atau mengotori musola atau masjid, sekarang itu alasan itu sudah bisa disanggah dengan munculnya produk-produk yang bisa menahan, ya, bisa menahan kekhawatiran itu, ya. Nah, terus bagaimana? Nah, ini langsung mungkin itu tadi. Tapi yang jelas awake dhewe iki ora wong kudu wong sing pinter ya. Wis ikut saja, manut saja. Orang ya apa namanya? Dalilnya logika kita sederhana. Masjid tempat suci, ya kan? Ibadah, sujud. Ya apike wong sing lagi ora suci, ya aja moro, aja nganu ning tempat suci. Bisa matikan. Jadi lebih kepada soal etika tadi, ya. Kalau misalnya soal kekhawatiran mengotori itu sekarang sudah bisa ditanggulangi, bisa diatasi, ya. Ya monggo-monggo mawon, ya. Tapi intinya itu jangan sok gawe sepele hukum, ya. Kalau orang suka seneng gawe nyepeleke hukum itu nanti lama-lama kebablasan. Jadi lebih baik kita nuhoni tata krama, nuhoni etika. Masjid itu tempat suci, ya, disujud marang Gusti Allah dak sing suci ya. Wong sing lagi ora suci ya aja moro-moro do nyedak-nyedak ngene tempat suci gitu ya. Nah, itu. Walaupun misalnya juga ada orang yang boleh, terserah saja ya. Nah, kita menghargai saja, misalnya termasuk menyanggah tentang kekhawatiran itu sekarang sudah bisa diatasi ya, misalnya hukum-hukuman ya. Tapi awake dhewe kepengin nggoni apa namanya tata krama, luwih hati-hati iki luwih slamet ya. Sama dengan barang sepele. Awake dhewe iki jagong ya toh, sikile diselonjorke ning sikile ke ning arah kiblat ya toh. Nah, kayak misalnya si itu Pak Deari dia yang kakinya gitu misalnya diselonjorke rono arah kiblat ya toh. Itu menurut etika itu ya saru, karena padha karo apa kuwi, walaupun kiblat itu juga di sana, kita sekedar arahnya saja ya. Ojo nek iso nek selonjor ya sikile ojo diarahke ke arah kiblat, ke arah mana gitulah pokoknya, yang jangan ke arah kiblat. Nah itu kaitannya itu ya lagi-lagi masalah etika ya. Termasuk tidur berarti ya. Iya. Nah terus apa namanya, soal etika itu memang etika tata krama itu lebih mahal, lebih tinggi derajatnya daripada ilmu ya, daripada ilmu. Nah gitu ya, contohnya Sembah sering memberi contoh kalau sedang berdakwah itu ya, sama bapak-bapak, ibu-ibu, pahmane
Sampeyan kuwi ya Bu duwe anak wedok disenengi wong lanang loro. Sing siji pinter, sugih ya ning kurang ajar. Wis karo wong tuwa wis didik, wis karo anu nganyah wae. Omongane sak kenyek-kenyoke ya. Nah, karo meneh sing siji sing jenenge anake sampean iki ngepek anak sampean wonge ya wis ora sugih, ora pati pinter ning bertata krama, duwe tata krama karo wong tuwa ngurmati, karo sanak sedulur menghargai, ngurmati, duwe tata krama ora bedidak-bedidik. Umpama anake jenengan ditakokke wong loro sing siji ngono sing siji ngene milih endi sampean. Ya ta? Nah, rata-rata mereka menjawab nggih nek saged niku nggih sing bagus, sing pinter, sing sugih, tur duwe tata krama. Ya tak jawab, nek kuwi wis dipilih wong kan ngono. Nek sing niku wis dipilih wong. Nah, hasilnya menurut survei ternyata ya kepingine ya duwe anu sing duwe tata krama. Sing iso ngurmati, iso ngajeni, ora sing bedidak-bedidik, iso omongane clohak-clohok ya ta. Sehingga berarti ning ati marake senek, marake anyel ya. Gitu. Jadi orang yang bertata krama dibandingkan orang yang punya ilmu ning ora duwe tata krama, maksudnya itu sesungguhnya nilainya lebih tinggi orang yang bertata krama. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Aku ini diutus oleh Allah untuk memperjuangkan dan menegakkan kemuliaan akhlak, kemuliaan budi pekerti. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan tadi. Adakah pertanyaan lain? Mbak Wawa, Mas Opa, jangan berarti kalau ngaji. intinya kita yang syariat pas head barang kuwi tapi betul nang saya ora entuk maca kok. Tapi kan sing ora ditok ya macane Quran, ora ning sareane gitu ya. Kalau mandi besar boleh, air hangat boleh. Menurut Imam Syafi'i ya, itu air hangat yang dihasilkan rekayasa ya, yang dihasilkan dari rekayasa manusia, bukan air hangat asli, itu jangan ya. Berarti kados wudu ya. Iya, podo. Kan fungsinya sama. Selama ini banyak terus kowe. Kok nek arep banyak iki kok nek wis Nah begini, biasa. caranya itu begini. Jadi pertama-tama harus menggunakan air suci dan mensucikan, air asli yang tidak ada rekayasa tangan manusia. Kalau kemudian merasa kedinginan, ya siapkan air hangat. Tapi yang mandinya yang tadi itu sudah memenuhi syarat. Ya ini sebagai bilasan saja, biar apa namanya ini wis rampung, wis suci, sudah memenuhi syarat ya. Yang pertama. Ya terus yang itu terus ben ora medhidil misalnya terus pakai diguyur pakai air hangat, itu tidak apa-apa. Nggak tunggu banyu banget Terus ya. Berarti memang biasa enggak apa-apa. Ya. Yang pertama harus pakai air dingin biasa. Ini nanti yang hangat-hangat yang belakangan. Itu ya Mas Opa ya. Terus khusus Mas Opa ini kan rambutnya tebal ya. Nenek wudu. Kalau mandi itu kan harus Dikosok-kosok. meratakan air ya, termasuk rambutnya, jadi menyiramkan air ya. Ditambah sedikit ya. Nah, saya tambah sedikit masih toharoh, yaitu masalah siwak. Bahasa yang lazim adalah sikatan ya. Sikatan ini adalah perilaku yang sangat diridhoi Allah, merupakan sunnah yang agung ya, yang memiliki filosofi yang sangat luar biasa, juga memiliki pahala yang luar biasa ya. Jadi sampai-sampai ada satu riwayat hadis
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli sholatin." Begitu. Ma'a kulli wudu'in, ya. Ala la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in, gitu. Jadi kalau seandainya Nabi itu tidak berpikir nambah rekosone umat, itu Nabi hendak memerintahkan kepada umatnya yaitu melakukan sikat saat dia wudhu. Nah, ketika itu terjadi, berarti kan awake dhewe sedina sungi nek wudune ping 5 sikatane ping 5. Ya. Tetapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, Nabi hanya memerintahkan, mengabarkan bahwa siwak atau sikatan itu adalah sunnah yang agung, sunnah yang diteladankan oleh Nabi, di mana kita semuanya dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti jejak Rasulnya melakukan siwak. Ya, misalnya mau baca Quran ya siwak dulu, ya. Itu. Mau sholat siwak dulu, gitu ya. Nah, itu. Jadi, nah siwak ini kemudian memberikan pengertian atau pemahaman, ya, bukan siwak yang dimaksud itu pakai sikat itu terus dipakai odol, ya, tidak gitu. Jadi ternyata ada sunnah Nabi itu menggunakan kayu siwak, ya. Kayu siwak itu baunya harum. Kayunya mungkin termasuk kayu apa ya jenisnya itu apa gaharu atau apa, tapi di Mekah di Madinah itu memang di sana ada, ya, kayu siwak, ya, kayu siwak. Para ulama kita, kiai-kiai kita termasuk gurunya Mbah dulu di Payaman itu selalu mengantongi kayu siwaknya segini, ya segini kayu. Atau kadang kantongi masuk kantong. Kalau mau sholat, mau ngaji, baca Quran, ya. Jadi siwak ini, ya, lebih khusus pengertiannya adalah seperti itu. Nah, gitu ya. Harus dengan kayu siwak gitu. Ya kalau jadi ada kayu siwak. Ya, dipusat oleh umroh dan oleh haji itu biasanya ada dijual di situ. Namanya kayu siwak, baunya harum, ya. Ya fungsinya ini ya sepertinya hanya kayak dolanan aja, ya. Tapi ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah suatu keagungan. Sekali lagi, kalau kita bisa mengamalkannya, itu ya kita berarti akan meraih keagungan. Kita akan meraih tambahnya pahala. Nah, gitu. Karena sunnah. Walaupun cuma gini-gini, ya 3 kali sini. 3 kali kanan kiri. Nah, kemudian yang sikat yang buat kita lazim, yang pakai odol, ya, pakai sikat gigi itu, ya monggo diukur sendiri, ya. Artinya ya yang umum itu yang asep, ya, asep. Ya, bangun tidur, ya, mau tidur, ya, itu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, ya, itulah siwak, ya. Berarti berdasarkan hadis tadi itu kalau kita bisa melakukannya, jadi di sini sepertinya ada pressing, ada penekanan bahwa siwak itu adalah sunnah yang agung, sehingga Nabi saumpamane aku kira kepikiran umatku go mundak rekoso, mah tak perintah setiap wudu tak kon siwak. Ya, berarti tidak ada pressing, ada penekanan bahwa itu sunnah yang agung. Tapi kenyataannya kan tidak setiap wudu kita bersiwak atau bersikatan, gitu ya. Ya, kalau perlu saja, kalau penting saja. Nah, tapi selanjutnya dilanjutkan dengan yang kayu siwak tadi. Sunnah-sunnah itu apabila kita telaten menjalani itu manfaatnya apa? Kita ambil, kita menawa oleh nglakoni perkara wajib
akeh bolonge, akeh kurange. Nah, kuwi tangga, iki nek tangga terus kita. Ya. Nah, untuk nah, ada yang pertanyaan setelah siwak? Cukup. Cukup ya. Nah, kemudian ada satu ini hadis motivasi ya. Itu adalah masih tentang siwak ya. Jadi kalau kita melakukan sholat 2 rakaat ya semisal itu, kemudian sebelumnya tadi dilengkapi dengan siwak ya, itu pahalanya lebih unggul, lebih tinggi daripada melakukan sholat 70 rakaat yang tanpa siwak. Nah, jadi sholat 2 rakaat dek siwak sih. Ya. Kuwi dibanding sholat 2 rakaat orang nganggo siwak itu pahalanya bukan main ya. 7. Jadi 70 rakaat. Lebih unggul yang 2 rakaat yang dilengkapi dengan siwak. Ya, cobalah ya sedikit demi sedikit diamalkan. Cobalah kalau ke Semarang mampir ke pusat oleh cari kayu siwak dan sekaligus dipraktekkan untuk nambah-nambah ibadah. Lagi bisa dihitung. Kok udah ngene tok isih ngene tok 2 rakaat. Kok ganjarane luwih unggul dibanding sholat ping 70. Ya sapa sing kuat sholat ping 70 kali. Hanya kudu pakai siwak gitu aja. Nah begitu. Selanjutnya kemarin Mbah nge-share di grup keluarga Mbah Dula bahwa sudah banyak lupa Mbah. Dulu juga semuanya sudah pelajari waktu mondok ya, tapi ya kuwi tahun suwidak 6 nganti anu ya wis lali Mbah. Tapi dilalah seorang sing ngelingke. Jadi kalau kita itu sebelum subuh ya. Nah, besok kalau kita bahas waktu-waktunya sholat, kita akan segera sadar ya. Jadi sholatnya sing wis dilakoni iki wektune iki pas apa ora. Nanti kita akan ketahui batas-batas waktunya. Kapan mulai, kapan berakhir ya. Ben awe dhewe ngerti aku ki kerenan apa aku burung kerenan. Nanti kalau sudah tahu batas-batas waktu. Nah kalau kita waktu subuh itu sebelum sholat fardu subuh. Jadi ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu ada. Namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu kalau dilakukan sebelum sholat fardu namanya qobliyah. Kalau dilakukan sesudah sholat fardu namanya ba'diyah ya. Nah sholat subuh itu punya sholat sunnah yang mengiringinya, yaitu sholat sunnah rawatib itu tadi sebelumnya. Berarti sholat sunnah subuh itu qobliyah. Kalau sesudahnya tidak ada subuh ya. Ya subuh itu hanya punya sebelumnya. Nah kemarin Mbah Nisa itu di grup, kalau kita bisa sholat sunnah qobliyah subuh, nah waktunya kapan? Yaitu pas adzan selesai itu, adzan subuh selesai, kita sudah siap wudu, nah kita sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Sholat sunnah qobliyah subuh itu sekaligus sholat sunnah fajar. Pahalanya apabila kita bisa melakukannya lebih baik, lebih utama dari dunia seisinya. Jadi rugi banget nek ora iso nglakoni salat sunah qobliyah subuh ae. Oh ganjaran iki luwih apik tinimbangane jagat saisine tok niku. Jadi sekarang ya Allah itu ngasih pahala kita itu banyak karena memang hitungan hari di akhirat dengan di dunia itu kan jauh. Jadi sehari di surga, sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Loh ini sehari. Ya karenanya kalau Allah ngasih itu tadi 2 rakaat kok ganjarane ngungkuli 70 rakaat hanya wudu siwak saja. Kemudian sholat sunnah qobliyah subuh kok paringi ganjaran dunia saisine lebih unggul daripada dunia seisinya ya. Karena memang di sana seharinya saja sama dengan 1000 tahun di dunia ya, ya gitu. Kemudian
tanggap terhadap suasana yang sekarang ini zaman orang kepenak ning ati. Ini sana nih kok deg-degan, nih kok was-was, sana nih khawatir ya. Nah, itu ada resep kalau bisa diamalkan. Sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Usolli sunnata qobliyatas subuhi, rakaataini mustaqbilal kiblati, ya. Adaan lillahi ta'ala. Terus sing diwaca sakwise Fatihah ke alam nasroh rakaat pertama. Ayat rakaat yang kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua surat yang diawali dengan alam, ya. Ada satu jaminan spesial, insya Allah akan terselamatkan, akan diselamatkan dari segala macam mara bahaya yang menyakitkan, ya. Mara bahaya, musibah, ya, termasuk virus corona ini. Dari saat dia selesai sunat qobliyah sampai dengan dia sunat qobliyah subuh berikutnya dibaca, ya. Semakin tinggi dosisnya maka akan semakin tinggi manfaatnya. Ya minimal dosis minimal itu 100, ya. Ketika sampai angka 99 tasbih itu ini nek baringi Mas Opa, ya. Terima kasih, ya. Daunnya harum sudah Mbah pakai selalu, ya. Insya Allah kamu dapat pahala karena ini selalu Mbah pakai, ya. Ini alhamdulillah. Aku tuh gak ngangen-angen, gak ngangen-angen. Aku kepengen duit tasbih sing jumlahnya 33 wae. Sing 100 kayak rodok gandul nek dikantongi. Nah, kok diparingin aku pakai berarti kayak kesetrum, ya. Jadi pas banget gitu, ya. Terus iki enteng kalau pakai kantong. Nah, ini kalau yang 33 ini jumlahnya kan telemu banget, ya toh? Kan pas 99, ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nek maca sing bener, ya. Ojo nanti mesra sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saubengan 33 nek iki, ya. Berarti ping 3 kan 99, ya. Lah nek sing kae sing 100 kae biasane angger 33 ki ana nganune Jenjeleng. Kayak hati-hati ki aja diitung kan. Sama singgetane. Sama singgetane. Kayak singgetan kae, ya. Jadi aja dihitung. Kok nek dihitung jumlahnya tambah telu kok tambah loro kae. Tambah telu. Lah nek wis sing penak iki lho. Ya nek ngene nang Pak penak, ya. Iki 33 anggap 3 bengan, iki ra dihitung, ya. Iki ra dihitung. Itu sing cilik wae 33, ping 3 iki 99. Lah yang ke 100 dilengkapi sallallahu alaihi Muhammad kama shallaita ala, yang ke 100, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 100. Lah nek malam Jumat liya-liyane kok singkirke kabeh, khusus maca selawat iki. Terserah ku sing penak, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya monggo. Sing kowe gampang, yang kalian semuanya merasa mudah, tidak berat. Sallallahu alaihi Muhammad, ya monggo. Biasane nek ora malam Jumat sempate ping 100, nek malam Jumat ping 1000, monggo. Kok yo ora suwe to, kok yo ora. Sampai ngene nek ngowah ngene kan anu bisa, ya. Nek malam Jumat, ya. Liyane malam Jumat ya sholawate ping 100 sak ora-orane. Sing akeh liyane malam Jumat trimo istighfar. Nek tangi bengi tinimbangane kadang sing akeh istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gusti Allah dawuh wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, waktu sing biasanya awake dhewe sahur gitu, ya. Do njaluk ngapura ning ngarsane Gusti Allah. Nek wong do njaluk istighfar ning ngarsane Allah, Gusti Allah ora bakal maringi pidana, ora bakal paringi azab, Gusti Allah ora bakal duka, Gusti Allah ridho, dislametke saka bebaya. Istighfar iki obat, istighfar iki mau
jadi tombo Tombo ati. istighfar ki marak selamat. Nah, ngono ya. Jadi Gusti Allah ora bakal maringi bebaya, Gusti Allah ora bakal maringi musibah selagi kawulane mau gelem padha istighfar. Ya. Ngono ya. Sekarang awake dhewe iki sing bisa bersikap secara positif. Jadi insyaallah diparingi selamat, diparingi aman, diparingi hujan. Ya no donga ki mau ya, Mbah sudah tahu. Saya sesok lali nanti tanya ana sing kaki kada Mbah Quraisy Syihab yang niki donga awake dhewe resah, awake dhewe kuwatir itu dongane Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhafu najjina mimma nakhafu salimna mimma nakhafu. Nah itu nek iki durung kulino ya wis ki mau shalawat Jibril sing akeh sallallahu alaihi wasallam ning dindi ya ikhtiar kuwi lahir batin ya wis nganggo masker wis protokol kesehatan ning karo atine ditata karo batine ditata. Insyaallah keluargane diparingi selamat kabeh. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Ya. Mari kita tutup taklim kita pada malam hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.